Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi Understanding by Design, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memfokuskan pada merencanakan pembelajaran Understanding by Design. Sebelum masuk penyampaian materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Okril Putra, sebagai moderator. Kemudian ada Ibu Melisa sebagai pemateri. Kemudian ada Ibu Novadila sebagai pemateri. Kemudian ada Ibu Tiara Hanum sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Tiara Hanum. Pada Ibu Tiara Hanum dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas apa itu Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD merupakan sebuah pendekatan atau sudut pandang dalam merancang pembelajaran yang tujuan utamanya adalah pemahaman. Desain dari pendekatan ini adalah desain terbalik atau backward design yang dimulai dari menentukan hasil yang diharapkan, lalu menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, kemudian baru menyusun langkah-langkah dari pembelajaran. Langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan menggunakan pedoman where to. Where to merupakan pedoman atau panduan yang konkret berdasarkan teori konstruktivistik untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman yang baik. Backward design, langkah-langkah dalam merancang pembelajaran di mana tahap-tahapnya terbalik. Oleh karena itu, dinamakan backward planning atau rencana yang terbaik, yang terbalik. Tahapan dari backward design ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah identify desired result. Yang kedua yaitu adalah determine acceptable evidence. Dan yang terakhir adalah plan learning experience and instruction. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Hanum. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Melisa Triamiza. Kepada Ibu Melisa dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu adalah langkah-langkah pembelajaran UBD. Di mana langkah-langkah pembelajaran UBD ini berdasarkan dari kata where to. Yang pertama itu adalah W, di mana W itu adalah where dan why. Memastikan bahwa peserta didik memahami akan kemana tujuan belajar dan alasan mengapa mempelajari hal tersebut. Selanjutnya itu adalah H, hook, dan hope. Menarik perhatian peserta didik di awal dan memperhatikan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah E, di mana E itu equip, itu membekali peserta didik dengan pengalaman yang diperlukan, alat-alat, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kinerja. Selanjutnya itu adalah R, di mana R itu adalah rating, reflect, revise. Memberikan peserta didik banyak kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Selanjutnya itu adalah E, di mana E itu adalah evaluate. Membangun kesempatan bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemauan, dan menilai sendiri pekerjaan mereka. Selanjutnya itu adalah T, di mana T itu adalah tailored, yang artinya itu disesuaikan untuk mencerminkan bakat individu, minat, dan gaya dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu adalah yang terakhir itu O, di mana O ini adalah organize, diatur, mengoptimalkan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ini adalah berikut contoh perencanaan pembelajaran yang berdasarkan UBD, di mana tujuan pembelajaran dari modul ajar tersebut itu yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh pola keteraturan lainnya di alam sekitar. Yang kedua itu adalah dapat menentukan 5 bilangan berikutnya apabila diberikan 4 bilangan pada pola bilangan bulat tertentu. Yang ketiga itu adalah dapat menentukan 5 bilangan berikutnya apabila diberikan 4 bilangan pada pola bilangan segitiga. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, diawali dengan kegiatan pendahuluan,
di mana guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, di mana kegiatan tersebut merupakan hook. Yang kedua itu adalah melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali pengertian pola dan bentuk dari susunan bangunan tertentu, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan explore. Yang ketiga itu adalah peserta didik mengamati tayangan foto tentang pola yang ada di alam seperti putik bunga, matahari, daun pakis, kaktus, dan rumah lebah, di mana kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan hook. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Melisa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Novadila. Kepada Ibu Novadila, disilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan penyampaian materi mengenai perencanaan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan, yaitu guru bertanya, dapatkah kalian menemukan adanya pola di alam selain yang telah ditayangkan? Berarti ini maksudnya bagian dari. Selanjutnya yang kelima, peserta didik diberi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terkait pola barisan. Misalnya, pernahkah kalian menjumpai pemandu sorak melakukan atraksi dalam suatu pertandingan olahraga? Bagaimana caranya menentukan banyaknya pemandu sorak bila susunan yang diinginkan menjadi 5 tingkatan? Nah, ini termasuk bagian ketiga. Selanjutnya yang keenam, guru menegaskan tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Berarti itu masuk where. Itu guru menjelaskan apa tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru juga menyampaikan cakupan materi. Itu juga termasuk dari where. Selanjutnya, kita masuk dari kegiatan. Yang pertama, kita lakukan pengamatan dulu. Peserta didik mengamati gambar berpola yang ada dalam kegiatan lembaga kerja 1. Itu terdapat lampiran ini termasuk dari hook. Jadi sini peserta didik disuruh mengamati gambar berpola yang ada dalam kegiatan. Selanjutnya yang kedua adalah disuruh menanya. Pada kegiatan menanya ini, peserta didik merumuskan pertanyaan yang terkait dengan pola atau keteraturan yang ada dalam gambar. Misalnya, bagaimana polanya? Selanjutnya, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan pola atau bilangan berikutnya. Misalnya, bagaimana bentuk selanjutnya atau berapa bilangan selanjutnya? Maka ini termasuk dari experience dan explore. Yang ketiga, kita masuk mencoba atau mengumpulkan data atau informasi. Peserta didik secara berpasangan mencermati pola-pola yang ada dalam kegiatan lembaga kerja 1. Kemudian, peserta didik secara berpasangan mencoba merumuskan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait pola yang ada pada lembaga kerja 1. Maka ini termasuk dengan ekspor dan ekspor. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah kita melakukan mengasosiasi atau menganalisa data atau informasi. Dalam bagian ini, peserta didik menyimpulkan pola yang ada dalam kegiatan LK1, itu terdapat pada lampiran. Kemudian, peserta didik menuliskan lanjutan pola atau lanjutan pada bilangan. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman materi yang dipelajari, peserta didik mengerjakan latihan pada buku teks pada halaman 12 ayat berarti. Maka ini termasuk dari exhibit sama exhibit. Selanjutnya, yang kelima itu berkaitan dengan mengkomunikasikan. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi atau pekerjaannya. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan, meliputi misalnya bertanya, mengkonfirmasi, melengkapi, atau tanggapan lainnya. Kemudian, guru memberikan umpan balik atau informasi. Jadi ketika guru memberikan umpan balik, maka ini termasuk dari bagian dari exhibit sama evaluate. Selanjutnya yang keenam, mencipta.
peserta didik menggambarkan bangun yang mempresentasikan pola bilangan bulat dan pola bilangan setia. Maka ini termasuk dari experience. Selanjutnya di bagian penutup, peserta didik bersama dengan guru membuat kesimpulan mengenai pola bilangan bulat dan pola bilangan setia. Maka ini termasuk dengan evaluasi sekaligus berkaitan dengan organize. Selanjutnya, guru menanyakan apa yang kalian pelajari hari ini. Kemudian guru bertanya, bagaimana kalian mendapatkan pemahaman tentang pelajaran hari ini? Maka ini termasuk dari rating, revise, sama revisit. Selanjutnya, untuk memberi penguatan, peserta didik diminta untuk melihat video penciptaan alam yang dapat dilihat pada YouTube. Maka ini termasuk experience, di mana di sini kita memberikan penguatan dan siswa di sini diminta untuk melihat apakah itu benar yang ada di alam itu. Selanjutnya, yang terakhir, guru menyampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya akan dibahas tentang pola bilangan persegi dan persegi panjang. Berarti ini berkaitan dengan where, apa yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Oke, sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Novadila. Itulah tadi penyampaian hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan kami tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.